keprofesionalan. Guru-guru berjalan menggapai bintang di langit penuh harapan. Pekat PJOK langkah pertama menuju masa depan. Pembelajaran berdiferensiasi di dunia pendidikan. Pekat PJOK perjalanan ke arah cahaya, inspirasi bagi generasi di setiap harinya. Pendidikan jasmani dan kesehatan membentuk karakter, mengukir prestasi. Kompetensi teruji, ilmu dipupuk bersama di pelatihan yang intensif. Semangat membara dari sesi tatap maya hingga lapangan olahraga. Kami berdiri untuk masa depan yang cerah, merdeka dalam belajar, mencipta dan berkreasi. Pekat PJOK menyemai semangat di setiap sesi. Kami bergerak maju di kurikulum penuja untuk Indonesia yang lebih unggul dan sejahtera. Pekat PJOK perjalanan ke arah cahaya, inspirasi bagi generasi di setiap harinya. Pendidikan jasmani dan kesehatan membentuk karakter, mengukir prestasi. Pekat PJOK, oh pekat PJOK, semangat kita takkan pernah padam redup. Bersama-sama maju ke depan. Di PKG PJOK kita satukan langkah. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofi anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN 2 Pagerjo, beserta yang kami hormati Bapak Ibu Guru SDN 2 Pagerjo. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan segala rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul di ruang guru dalam acara rencana tindak lanjut program diseminasi PKG PJOK dalam keadaan sehat walafiat tanpa aral suatu apapun. Sholawat serta salam tidak lupa kita junjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan suri tauladan kepada kita semua. Semoga kita di Yaumul Qiyamah mendapat syafaatnya. Bapak Ibu Guru sekalian, kali ini saya akan menyampaikan paparan tentang rencana tindak lanjut program diseminasi PKG PJOK, yaitu tentang pembelajaran berbasis proyek Sport Education Model tentang kompetisi pingpong. Yang melatar belakangi saya mengambil pembelajaran berbasis proyek ini, yaitu dengan pengalaman peserta didik yang bermakna haruslah didapatkan dalam setiap proses belajarnya. Begitu juga dalam pembelajaran PJOK. Peserta didik dengan perbedaan jenis kelamin, latar belakang, bahkan kondisi fisik yang beragam harus tetap merasakan bahwa mereka memiliki peran di dalam setiap pembelajarannya. Penerapan Sport Education Model atau nanti yang bisa disingkat dengan SEM dalam pembelajaran PJOK di sekolah dasar menawarkan pendekatan yang komprehensif dan menarik untuk meningkatkan pengalaman belajar peserta didik. Dengan fokus pada pengalaman kompetisi, pengembangan keterampilan, dan peran aktif murid, pengembangan nilai fair play, SEM dapat memfasilitasi pembelajaran yang lebih bermakna dan mendukung pengembangan sosial serta emosional murid.
Model pendidikan ini berpotensi untuk murid dapat aktif bersuara, menyampaikan ide dan gagasan bagaimana SEM akan berlangsung. Peserta didik dapat memilih peran-peran apa saja yang sesuai dengan potensi dan minatnya masing-masing, sehingga mereka merasa memiliki kegiatan ini seutuhnya. Dengan melihat aset di SDN 2 Pagerjo, seperti kepala sekolah dan guru-guru yang selalu mendukung untuk berkolaborasi dalam peningkatan kualitas pendidikan, murid yang aktif bergerak, sarana prasarana yang memadai, serta dari hasil interview dengan murid yang memiliki ketertarikan terhadap permainan kompetisi pingpong, dapat mendukung berlangsungnya pembelajaran dengan SEM sebagai usaha perwujudan pembelajaran PJOK yang merata dan menyeluruh bagi semua murid. Selanjutnya, tujuan pembelajaran, yaitu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpihak pada peserta didik dan kontekstual, serta mengembangkan nilai sikap mandiri, kolaboratif, berpikir kritis, fair play, tanggung jawab untuk merancang aktivitas gerak melalui permainan pingpong. Adapun indikator ketercapaian tujuan, yang pertama, peserta didik dapat merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kompetisi pingpong. Yang kedua, peserta didik dapat menyampaikan suara, ide atau gagasan, serta memilih peran yang sesuai dengan potensi dan minatnya masing-masing. Yang ketiga, peserta didik dapat mengimplementasikan nilai tanggung jawab, kerjasama, fair play, dan percaya diri dalam menyampaikan pendapat. Kemudian capaian dan langkah-langkahnya. Untuk capaian, peserta didik dapat merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kompetisi sesuai dengan perannya serta menerapkan nilai fair play dan kolaborasi melalui permainan pingpong. Untuk langkah-langkahnya, peserta didik akan terus dilibatkan selama program berlangsung, mulai dari pengelolaan musim, afiliasi, penyiapan pertandingan, puncak pertandingan, pencatatan pertandingan, festivity, sampai pada evaluasi dan refleksi, yang mana dalam prosesnya peserta didik akan diberi kesempatan untuk menyuarakan ide kreatif dan gagasannya, serta dapat memilih peran sesuai dengan minat bakatnya untuk menempatkan mereka sebagai pemilik dari program ini. Untuk struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Untuk penanggung jawabnya, Bapak Suntoro selaku Kepala Sekolah, Ketua Program Roni Hartanto, beserta 7 guru sebagai fasilitator selama pelaksanaan program, dan peserta didik sebagai pelaksana dengan rincian kelas 1, 2, 3 sebagai supporter, dan kelas 4, 5, 6 sebagai panitia dan pemain. Komite 2 orang sebagai narasumber, dan paguyuban sejumlah 3 sebagai pelaksana basar di festival kompetisi. Untuk lini masa, pengelolaan musim dimulai tanggal 8 sampai 16 Agustus 2025, afiliasi yaitu selama program berlangsung. Persiapan pertandingannya tanggal 19 sampai 25 Agustus 2025, serta puncak pertandingannya yaitu 26 sampai 30 Agustus 2025. Pencatatan pertandingan selama program berlangsung, festival akhir kompetisi atau festivity yaitu 31 Agustus 2025, dan untuk evaluasi refleksi tanggal 2 sampai 4 September 2025. Kapasitas sekolah dan keterlibatan komunitas. Aset yang dimiliki SD Negeri 2 Pagerjo. Sekolah memiliki kepala sekolah dan 8 guru yang mendukung program peningkatan kualitas pembelajaran.
Sekolah memiliki 58 peserta didik. Sekolah memiliki sarana prasarana olahraga yang memadai dan halaman yang dapat digunakan untuk aktivitas gerak. Sekolah dapat berkolaborasi dengan paguyuban wali murid untuk menjalankan program. Keterlibatan peserta didik. Peserta didik akan terus dilibatkan selama program berlangsung, mulai dari pengelolaan musim, afiliasi, penyiapan pertandingan formal, puncak pertandingan, pencatatan pertandingan, festivity, sampai pada evaluasi dan refleksi. Kemudian untuk keterlibatan komunitas. Komunitas SD Negeri 2 Pagerjo sebagai wadah untuk melakukan refleksi dan evaluasi secara berkala selama berlangsungnya program. Paguyuban wali murid sebagai pelaksana basar dalam festivity. Kemudian untuk rencana evaluasi, yaitu lini masa pelaksanaan evaluasi dimulai dari tanggal 2 September 2025, yaitu evaluasi terhadap tujuan pembelajaran, mengumpulkan umpan balik dari peserta didik. Tanggal 3 itu refleksi guru dan evaluasi kinerja tim. Dan tanggal 4 sebagai evaluasi penerapan konsep fair play, manajemen kelas, dan pengelolaan waktu. Sumber data diperoleh dari checklist observasi, laporan kegiatan, hasil wawancara, hasil refleksi. Untuk teknik pengambilan data dilakukan dengan observasi selama pelaksanaan, wawancara dengan murid dan guru, refleksi dengan murid dan guru. Kemungkinan tantangannya. Yang pertama itu pengenalan SEM sebagai model pendidikan yang belum pernah diterapkan di SD Negeri 2 Pagerjo. Yang kedua, pengelolaan kelas dan penjadwalan. Yang ketiga, kriteria penilaian untuk menilai keberhasilan SEM dan perkembangan murid dapat menjadi kompleks, terutama dengan berbagi peran yang ada. Untuk solusinya, yang pertama, melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai manfaat SEM kepada warga sekolah, murid, dan orang tua. Yang kedua, menyusun perencanaan dan jadwal yang efisien untuk mengakomodasi SEM tanpa mengganggu kegiatan yang lain. Yang ketiga, menggunakan penilaian berbasis rubrik yang terstruktur untuk menilai berbagai peran dan aspek pembelajaran. Ya, dan akhirnya terima kasih. Demikian paparan yang dapat saya sampaikan tentang rencana tindak lanjut program diseminasi PKG PJOK. Dan akhirnya, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.